Selamat pagi saudara, bertemu lagi dengan saya Atika Azura tentunya dalam program kesayangan Anda di Sapa Riau. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting bagi identitas dan persatuan bangsa, yaitu kedaulatan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa, sastra, serta aksara daerah. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, namun juga merupakan identitas dan persatuan bangsa Indonesia. Kali ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana sebenarnya bahasa, sastra, dan aksara daerah mampu memperkuat identitas bangsa Indonesia. Untuk itu bersama saya saat ini sudah ada dua narasumber terkemuka, Ibu Dr. Umi Kulsum M. Hum, dan juga ada Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, serta ada juga Bapak Dr. Andus Hafid Muksin M. Hum, selaku Kepala Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kemendidasmen. Dan kita akan mengulas lebih dalam, Pak, sebenarnya bagaimana identitas, cara dan strategi kita untuk memperkuat sastra, bahasa, dan tentunya budaya yang ada di Indonesia. Mungkin Bapak dan Ibu bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa, padat tapi sangat membahagiakan. Sangat membahagiakan. Mbak Atika, gimana? Iya, tentunya Ibu Umi dan juga Bapak Hafiz. Nah, ini Bapak dan Ibu mungkin pertanyaan ataupun hal yang sering ditanyakan kepada kita selaku kepala ataupun badan bahasa adalah bagaimana sebenarnya kita sebagai masyarakat mengetahui apa itu perlindungan bahasa, sastra, dan aksara itu sendiri. Perlindungan semacam apa biasanya yang harus kita lakukan, Bapak dan Ibu? Boleh ke Ibu Bapak dulu? Mungkin pertama ya, bicara perlindungan dan juga pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra, ini menjadi satu aktivitas yang menjadi tugas dan fungsi dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Terkait dengan perlindungan, kita memiliki program namanya revitalisasi bahasa daerah. Nah, revitalisasi bahasa daerah ini bertujuan untuk tentu melindungi bahasa-bahasa daerah yang kita miliki. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia yang tentu berdasarkan hasil kajian vitalitas itu ada kondisi yang aman, ada kondisi yang rentan, ada yang kritis, ada yang hampir punah, bahkan ada yang punah. Nah, untuk itu pelindungan dilakukan dengan cara melakukan program ya, pengenalan kepada tunas-tunas muda, anak-anak sekolah SD dan SMP dengan pendekatan yang menyenangkan. Ya. Tentu kalau berkaitan dengan basis mata pelajaran, kita lakukan dengan cara kurikulum muatan lokal. Di masing-masing daerah tentu memiliki kekhasan bahasa mana yang perlu dilakukan pelindungan itu sendiri. Sedangkan dalam pendekatan RBD kita lakukan melalui berbagai perlombaan ya, seperti lomba baca puisi dengan bahasa daerah, nembang bahasa daerah, kemudian komedi tunggal bahasa daerah ya. Dan ini mencerminkan bagaimana anak sangat menyukai bidang mana, pidato bahasa daerah, mendongeng bahasa daerah. Mereka memiliki banyak keinginan dan juga kemampuan untuk mengulas dan menggunakan bahasa daerahnya. Itu salah satu motivasi pelindungannya, sehingga jangan sampai bahasa daerah itu menjadi punah. Oke, baik Pak Hafid. Ternyata sangat penting ya Pak, perlindungan dari bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia itu sendiri. Namun Pak, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kedaulatan bahasa negara dan mengapa hal ini menjadi isu penting dalam pembangunan nasional, Pak? Ya, kita tahu ya bahwa kedudukan bahasa Indonesia itu satu sebagai bahasa negara, sebagai bahasa persatuan, yang tentu ini memiliki nilai yang tinggi untuk terus menjaga kedaulatan bahasa Indonesia dan juga kedaulatan bangsa. Dan kita sebagai bangsa tentu sangat meyakini bahwa bahasa itu telah memiliki andil penting dalam menyatukan, mempersatukan keragaman yang kita miliki. Tanggal 28 Oktober 1928 menjadi momentum penting di mana ikrar Sumpah Pemuda dengan pernyataan menjunjung tinggi
Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, itulah yang mencerminkan tekad bulat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda saat itu, untuk menjadikan bahasa Indonesia itu menyatukan berbagai kepentingan, berbagai komponen, berbagai suku, ya, sehingga tumbuh menjadi pemersatu, sehingga bisa berjuang untuk meraih kemerdekaan. Nah, tentu saat ini bagaimana kedaulatan bahasa Indonesia, ya, secara regulasi itu semua sudah diatur dari regulasi tertinggi kita di Undang-Undang Dasar 1945, juga sudah dinyatakan di sana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kemudian diatur kembali di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014. Kemudian dalam Peraturan Presiden 63 ya, Tahun 2019, dan terakhir kemarin Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, artinya kedudukan bahasa Indonesia secara regulasi ini sudah sangat kuat. Ya. Dan bahkan tentu bahasa Indonesia tidak hanya berdaulat ya, di bangsanya sendiri, namun bahasa Indonesia sekarang sudah mulai menapak ke jenjang internasional. Karena tahun 2023 yang lalu bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Nah, ini saya kira menjadi sebuah momentum penting ya, di mana kemerdekaan Indonesia sekarang yang 80 tahun ini tidak hanya melalui bahasa sebagai salah satu alat diplomasi internasional yang bisa mempersatukan berbagai kepentingan. Luar biasa sekali. Tentunya proses dari bahasa Indonesia hingga dikenal di luar negeri dan menjadi bahasa resmi di sidang UNESCO sendiri, tentunya ini juga menjadi hal menarik, Pak, di mana saat ini dengan adanya globalisasi dan perkembangan teknologi, penggunaan bahasa asing yang mungkin dinilai keren oleh sebagian masyarakat yang tidak memahami seberapa penting bahasa Indonesia itu sendiri. Lantas bagaimana dari Ibu selaku Kepala Balai Provinsi Riau ini menanggapi dan menjaga kedaulatan bahasa Indonesia agar tidak tergerus oleh pengaruh bahasa luar? Baik, terima kasih Mbak Atika. Saya sebagai Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, ini adalah unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini memang di Provinsi Riau diadakan kegiatan-kegiatan terkait dengan bagaimana upaya kita untuk tadi menjaga kedaulatan bahasa Indonesia. Salah satunya saat ini sedang diadakan kegiatan yang terkait dengan 50 lembaga terbina. Jadi ada 50 lembaga yang akan dijadikan sebagai contoh atau juga sebagai model bagaimana pengutamaan bahasa Indonesia terutama di ruang publik dan tata naskah dinas. Dari 50 lembaga tersebut terbagi atas lembaga pendidikan yaitu sekolah, baik itu jenjang SMA maupun SMP. Kemudian juga ada lembaga swasta berbadan hukum seperti mal, kemudian tempat wisata, dan juga ada rumah sakit yang akan dijadikan contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia. Dan satu lagi yaitu dinas yang terkait dengan pelayanan publik seperti dinas pendidikan, dinas pelayanan publik yang Dukcapil dan sebagainya, yang jumlahnya di Provinsi Riau ini ada 50 lembaga terbina. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Kalau dilihat sepertinya Balai Bahasa Provinsi Riau juga turut aktif untuk menjadi pengawas dan menjadi salah satu yang mengakomodir evaluasi yang mungkin kita lihat banyak sekali penggunaan bahasa yang masih belum benar di ruang publik gitu Ibu. Contohnya penggunaan bahasa Inggris yang memang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan kita. Dari Ibu sendiri ada tidak Bu secara langsung proses sebelum evaluasi, apakah ada sosialisasi atau semacamnya ke masyarakat yang ada di Provinsi Riau? Betul, tahapannya itu ada 4. Yang pertama adalah sosialisasi. Tentu dengan sosialisasi ini kita juga mencoba untuk
meyakinkan ya kepala dinas, umpamanya Pemda, sekolah dan sebagainya, bahwa betapa pentingnya bahasa Indonesia yang harus kita utamakan karena memang bahasa Indonesia adalah jati diri kita. Kemudian setelah proses sosialisasi ada juga yang disebut dengan proses pemantauan. Jadi betul, kami mengumpulkan setidaknya 50 titik dari ruang publik yang akan dijadikan sebagai percontoh tadi. Entah itu namanya, kemudian produknya, kemudian juga nama jabatan, nama ruangan, kemudian juga papan petunjuk dan sebagainya. Apakah itu sudah menggunakan umpamanya bahasa Indonesia atau masih justru menggunakan bahasa asing. Nah, 50 titik tersebut kita coba untuk foto ya, kemudian nanti kita memberikan saran apakah itu sudah sesuai atau harus diperbaiki. Karena banyak penulisan yang meskipun sudah bahasa Indonesia tetapi kaidahnya masih tidak sesuai. Contoh penulisan musola ya, yang menurut kaidah adalah musala, tetapi banyak yang masih pakai H, masih pakai O dan sebagainya. Kemudian juga setelah kita melakukan pemantauan, kita juga melakukan pendampingan. Kita coba untuk memberikan pemahaman kepada lembaga-lembaga tersebut apa yang sekiranya masih belum sesuai dengan kaidah atau tidak mengutamakan bahasa Indonesia, karena ternyata banyak juga informasi ataupun papan nama yang masih menggunakan bahasa asing. Kemudian setelah pendampingan baru ada evaluasi ataupun juga penghargaan. Diberikan penghargaan kepada tadi 50 lembaga yang memang terbaik, baik itu mewakili sekolah, mewakili lembaga swasta berbadan hukum, ataupun juga mewakili dinas-dinas yang ada di Provinsi Riau ini. Oke, luar biasa. Berarti saat ini programnya sudah berjalan, Ibu? Sedang berjalan. Sedang berjalan ya, Bu ya. Berarti belum semua tahap dilalui, tapi belum ya, Bu ya. Karena memang cukup mendetail kalau misalnya kita melihat satu demi satu berbagai lembaga yang ada di Provinsi Riau. Kita kembali ke Pak Hafid. Pak Hafid tadi sempat menyebutkan telah dibentuknya Permendikbud nomor 2 tahun 2005 terkait kaidah pedoman pengawasan bahasa Indonesia, kedaulatan bahasa Indonesia. Pak Hafid sendiri sebenarnya apa latar belakang dari Menteri sendiri menciptakan Permendikbud nomor 2 tahun 2025 ini, Pak? Ya, yang pertama tentu secara regulasi ini menjadi salah satu amanah ya, dari peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 bahwa untuk pengaturan lebih lanjut bagaimana pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia itu diatur oleh Menteri. Ya. Jadi adalah sebagai turunan dari Perpres, itu yang menjadi landasan regulasi. Yang kedua tentu sebagai salah satu tugas dan fungsi di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, peraturan ini menjadi perangkat regulasi yang penting untuk dapat menjadi salah satu pedoman yang akan digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga bagaimana cara melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia itu ada mekanismenya. Dan kita juga menyusun juga ketentuan teknis operasionalnya. Jadi sehingga nantinya pemerintah daerah sudah tahu persis tahapan-tahapannya secara sistematis dan berkelanjutan. Nah, itu dari sisi regulasi dan juga kewenangan tugas fungsi. Yang ketiga tentu dari sisi apa yang menjadi tantangan kondisi saat ini. Tadi Bumi sudah sampaikan banyaknya penggunaan istilah-istilah, bahasa-bahasa yang belum sesuai dengan kaidah kebahasaan, masih menggunakan istilah asing dan seterusnya. Itu adalah realita di lapangan. Bahkan di tata naskah dinas, apakah itu surat undangan, surat keputusan, masih banyak sekali yang tidak sesuai. Spanduk-spanduk mungkin ya, Pak. Artinya kondisi itulah yang menjadi pentingnya adanya Permendikbud tersebut. Karena tidak hanya menyasar ke ruang publik ya, di lanskap maupun juga ke tata naskah kedinasan. Jadi dengan adanya Permendikbud nomor 2 tahun 2025 dan juga peraturan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai turunan daripada Permendikbud tersebut, saya harapkan ini dapat menjadi pedoman penting
bagi pemerintah daerah. Dan hal terpenting lagi, latar belakang ini tentu diinisiasi karena kita juga diamanahkan untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Artinya sebelum masuk ke dunia internasional, tentu kita ingin agar bahasa Indonesia itu menjadi tuan di rumahnya sendiri. Oke, luar biasa. Tentunya Bapak sangat menarik sekali latar belakang dan juga regulasi yang telah disusun oleh pemerintah, mulai dari presiden, menteri, hingga kita yang ada di daerah. Tapi sebelumnya saudara, kita tidak akan membahas lebih dalam, namun kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya.